Cuma mungkin saya kali ini mengajarkan sesuatu yang dasar sekali. Sesuatu ini penting untuk kita melatih dead ego, yaitu hanya satu kata. Jadi aja lagunya kan. Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Yaitu apa? Maaf. Jadi kalau kita mau melatih diri, membina diri, kita mau mencapai kesadaran ilahi, ya kan? Kesadaran murni, kita harus dead ego dulu. Ego kita harus kita matikan dulu. Untuk dead ego itu, salah satunya cara termudah dan cara awal kita untuk memulainya itu, yaitu dengan maaf itu. Kita mesti bisa benar-benar menguasai dan memahami apa yang dimaksud maaf itu. Jadi maaf ini, kalau saya bagi itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang dasar adalah kita berani meminta maaf. Saya tanya dari kita semua, dari lubuk hati kita terdalam, pasti ada, bahkan mungkin banyak ya, orang itu yang seumur hidup tidak pernah meminta maaf. Ya, untuk mengucapkan maaf itu gengsi, ego, harga diri. Walaupun dia tahu dia salah. Lubuk hati kita itu sudah kita tahu kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak mau meminta maaf. Kadang malah kita mencari korban lain, mentality victim, ya kan? Aku melakukan ini, nyakiti kamu, gara-gara kamu gini, gara-gara kamu gini. Jadi meminta maaf itu sebetulnya baik untuk siapa sih? Yang paling banyak berguna untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah berani mengucapkan kata meminta maaf, jadi diri kita yang merasa hati nuraninya bilang kita melakukan kesalahan, kita jadi terasa mengurangi beban salah itu, ibarat beban dosa lah gitulah. Belajar untuk meminta maaf, karena itu baik untuk diri kita. Beban dosa kita, beban salah kita itu dari batin kita itu sudah mulai berkurang banyak. Tapi minta maaf dengan sungguh-sungguh ya, dengan rasa, jangan cuma di mulut, ya kan? Ya mungkin awalnya belajar cuma di mulut tapi hatinya masih gerundel gitu. Tapi lama-lama dilatih, kita benar-benar dengan ketulusan hati meminta maaf. Ya kan? Terus nomor 2, yaitu kita belajar untuk memaafkan. Ya kan? Jadi saat orang lain meminta maaf dari kita harus bisa memaafkan. Ya mungkin pada awalnya kita susah, cuma di mulut tok ngomongnya, tapi sambil kita berusaha, kita cerna lagi. Kita sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan, gitu loh.
Kalau kita tidak memaafkan, kita namanya menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit, rasa tersakiti, rasa tersolimi. Yang rugi siapa, saya tanya? Kalau kita merasakan diri kita tersakiti, dirugikan, yang rugi siapa? Masa orang itu? Kan enggak, yang rugi kan kita. Ibarat kita hidup itu akhirnya membawa beban atau bagasi. Kalau dalam spiritual diistilahkan dengan bagasi. Jadi sesuatu beban yang akan memberatkan jiwa kita untuk bertumbuh, untuk berjalan, untuk berkembang. Ya kan? Kalau kita nyimpan kesalahan orang, rasa sakit hati, yang rugi kan kita sendiri. Orangnya sudah happy-happy kan, gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk memaafkan dengan ketulusan hati. Kalau kita tidak bisa memaafkan, apalagi yang minta maaf misalkan pasangan, ya, orang tua, anak, atau kerabat kita yang dekat, orang-orang terdekat, kita tidak bisa memaafkan, apalagi keluarga inti ya, misalkan anak atau pasangan, dia minta maaf, kita tidak bisa memaafkan. Gimana kita bisa memaafkan orang lain, gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk memaafkan dengan ketulusan hati. Terus maaf yang ketiga apa? Saat orang lain melukai kita, merugikan kita, kita dengan kesadaran hati, ketulusan hati, tanpa orang itu meminta, kita langsung memaafkan. Karena kita sudah tahu kan, kalau memaafkan itu baik untuk diri kita sendiri, bukan baik untuk orang lain loh ya. Orang lain itu kalau meminta maaf, dia bebannya sudah berkurang. Terus kalau dia, apalagi kalau dimaafkan, dia sudah plong gitu loh. Kita istilahnya menanam karma baik, ya kan, sama orang itu. Orang itu jadi hidupnya tenang, ya kan. Ngapain tuh kita memperhambat orang lain untuk healing, untuk sembuh, kan kasihan juga. Ya kita harus memaafkan, ya kan. Terus kembali lagi yang ketiga tadi ya. Kita memaafkan tanpa orang lain meminta. Dengan ketulusan hati kita harus memaafkan, gitu loh. Ini bisa dipraktekkan, gitu loh. Bisa dilatih. Saya bukannya ngomong tapi tidak pernah melakukan itu. Saya sering melakukan itu, beberapa kali lah. Walaupun orang yang tidak kita kenal, orang luar, misalkan lah, kita beli barang online, terus barangnya cacat atau rusak. Ya reviewnya tetap bintangnya masih bagus, cuma di keterangannya ditulis, tolong lain kali barangnya dicek ya, gitu loh. Gitu aja. Kita ambil sisi positifnya, berarti kita suruh beli barang yang lebih bagus kan gitu kan. Ngapain kita dendam, kita maki-maki orang gitu loh, membuat orang tuh sakit hati. Ngapain, nggak perlu itu ya. Pernah juga saya sekali waktu ya, ada tukang bangunan ya, dia melakukan suatu kesalahan ya kan, kesalahan, nggak merasa salah dia. Saya juga waktu itu ketarik, emosi, tapi emosinya nggak sampai meluap-luap ya, cuma bilangnya sedikit agak, mungkin kalau bagi saya mungkin agak menyinggung lah, mungkin bisa orang, saya takutnya orang itu tersinggung. Jadi langsung pas dia mau pulang, langsung saya, Pak maaf lah tadi ngomongku mungkin ada kata-kata yang menyinggung Bapak gitu. Udah gitu aja. Walaupun dia nggak minta maaf atas kesalahannya gitu loh. Mak saya nggak peduli gitu. Sudah saya maafkan langsung gitu loh. Cuma saya yang jadi beban saya kok bisa berkata-kata agak keras ke orang itu gitu loh. Sedangkan dia kan, kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran tinggi kan tahu, namanya juga mungkin tukang itu memiliki pendidikan yang sopan santun masih tingkat rendah, ya kan?
Kita yang merasa kita yang lebih dewasa, ya kita punya kesadaran diri untuk meminta maaf gitu loh. Jadi dari hal-hal seperti itu kita belajar. Jadi pernah juga disakitin sama seseorang, ya saya minta maaf gitu loh. Jadi itu yang keempat. Tingkat maaf yang keempat, orang lain yang bersalah, kita yang meminta maaf. Kalau kita bisa melakukan itu ego kita sudah benar-benar dimatikan. Ego itu harus dimatikan karena nggak ada baiknya. Karena dengan ego itu kita akhirnya menyimpan rasa sakit, rasa dendam, ya, rasa iri hati, rasa tidak bersyukur, rasa tidak ikhlas. Jadi kita harus melatih itu. Yang tertinggi itu yaitu kalau kita sudah meminta maaf pada orang yang berbuat salah pada kita, nah, itu namanya kita sudah memiliki kesadaran ilahi. Lihatlah lah Tuhan, dia selalu memaafkan tanpa kita itu meminta maaf. Kadang kan kita berbuat kesalahan, kita langsung dimaafkan nggak saat itu? Ya dimaafkan kan. Misalkan saya berbuat kesalahan lah, sekarang detik ini saya berbuat kesalahan, Tuhan langsung maafkan saya nggak? Kan langsung dimaafkan, masih dikasih hidup kan nyatanya. Manusia itu banyak berbuat kesalahan, tapi langsung dimaafkan sama Tuhan. Namanya kesadaran ilahi itu. Ya kalau orang sudah mencapai itu, ya kesadarannya seperti kesadaran ilahi itu. Memaafkan tanpa orang lain meminta. Ya. Atau kita meminta maaf pada orang lain yang berbuat salah pada kita. Loh, tujuannya apa? Kita nggak merasa berbuat salah, kita meminta maaf Pak deh. Misalnya ada pertanyaan gitu ya. Kita tanya, kalau kita merasa orang lain berbuat salah pada kita, ya kan? Berarti kita ada rasa sakit hati. Kita akhirnya memaafkan kan? Secara otomatis memaafkan. Supaya orang itu memiliki kesadaran gimana? Kita kan sebagai manusia saling membantu untuk meningkatkan kesadaran sesama kita gitu loh. Ya kan? Jadi kita ya minta maaf. Ya kan? Karena rata-rata orang menyakiti itu ada sebabnya. Orang itu pasti jawab gini, ya karena kamu dulu gini, ini reaksiku pembalasan atau gimana. Jadi tanpa sadar pun siapa tahu kita itu juga berbuat kesalahan dulunya, gitu loh. Jadi kita itu sebagai manusia itu tanpa sadar, kita itu yang namanya melakukan kesalahan, itu tanpa sadar kita itu kadang bisa melakukan itu. Jadi kata maaf itu adalah sesuatu yang sangat dasar sekali untuk orang itu bisa kelak memiliki rasa kedamaian dan kebahagiaan dan mencapai kesadaran ilahi. Jadi marilah kita belajar meminta maaf dan memaafkan. Akhirnya kalau kita biasa melatih diri untuk meminta maaf dan memaafkan apa? Akhirnya kita tidak lagi menghakimi orang. Karena suatu kesalahan itu kadang ya memang kadang tidak bisa dihindarkan. Kalau situasinya memang orang itu misalkan lah anak kecil, ya kan? Kita berhubungan sama anak kecil suruh sekolah nggak mau, misalkan waktunya bangun nggak mau bangun tidur, akhirnya bolos. Dia melakukan kesalahan kan, tapi dia kan anak kecil gitu loh. Jadi seringkali itu kita akan terkoneksi dengan yang namanya jiwa yang imatur, jiwa yang tidak dewasa, melakukan kesalahan tapi tidak merasa. Bukan salah dia,
Bukan salah dia, salah kita aja yang berekspektasi terlalu tinggi. Kita harus tahu jiwanya orang yang terkoneksi sama kita itu sampai di mana kesadarannya gitu loh. Kalau kita sudah menguasai apa itu meminta maaf dan memaafkan, hidup kita jauh lebih damai. Kenapa? Karena segala kita sudah nggak bawa beban sakit hati lagi, ya kan? Kalau kita sudah tidak bawa beban sakit hati itu, hidup kita itu enteng. Jiwa kita itu enteng, bisa melihat kebahagiaan dan kedamaian. Oke? Ya, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam damai.